Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat BMA dimanapun berada. Hari ini saya akan coba jelaskan kepada sahabat BMA bagaimana cara kita melakukan penyusunan neraca saldo pada perusahaan dagang. Oke, baik, akan kita mulai. Sebenarnya cara proses melakukan penyusunan neraca saldo ini tidak berbeda dengan melakukan penyusunan neraca saldo pada perusahaan jasa yang sebelum-sebelumnya saya sudah jelaskan. Yang penting itu adalah data yang kita butuhkan adalah data buku besar. Jadi kalau data buku besar sudah kita miliki, maka akan dapat dilakukan langsung penyusunan neraca saldonya. Oke, seperti yang saya katakan, kita butuh data buku besar dan di sini saya sudah memiliki data buku besar. Saya ambil dari toko BMA yang sudah kita susun kemarin dan nanti dari data besar ini semua akan kita buat jurnal, kita buat neraca saldonya. Oke, baik. Bagaimana cara melakukan penyusunan neraca saldo pada perusahaan dagang? Mari kita akan coba. Baik, di sini kita bisa lihat ya. Jadi menyusun neraca saldo itu fungsinya untuk melihat keseimbangan antara posisi debit dengan kredit. Apakah sudah seimbang atau belum. Nah, kemudian yang data-data yang kita pindahkan itu ke dalam neraca saldo terdiri dari nomor akun, kemudian nama akun, kemudian saldo akhir dari masing-masing akun tersebut. Jadi, hanya 3 item itu saja yang perlu kita lakukan pemindahan ke dalam tabel neraca saldo. Oke, baik, mari kita coba mulai ya, kita susun. Ini dia, saya ambil yang pertama itu akun kas, ini nomor akunnya dan ini saldonya berada di posisi debit, nominalnya 6.515.000. Nah, data ini akan saya pindahkan ke neraca saldo yang sudah saya buat sebelumnya. Nah ini dia ya. Hasilnya ini 101 nomor akun, ini nama akunnya kas, kemudian posisi debit itu saya letakkan 6.515.000. Oke, ini cara yang kita lakukan untuk melakukan penyusunan neraca saldo. Baik, mari kita lihat lagi apa yang perlu kita pindahkan. Nah, kemudian di sini ada nomor akun 102, itu nama akunnya piutang dagang, saldonya ada di debit 2.250.000. Nah, saldo ini kita akan pindahkan, kita letakkan kemari akunnya 102, nama akunnya piutang dagang, nominalnya 2.250.000. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini ada akun perlengkapan toko. Nomor akunnya itu 100.03. Kemudian di sini ada saldonya di debit sebesar Rp100.000. Nah, ini akan kita pindahkan ke tabel neraca saldo. 103 perlengkapan toko, nominalnya 100.000 di debit. Kemudian ada perlengkapan kantor, nomor akunnya 104, kemudian di sini ada saldonya di debit 50.000. Maka akan saya pindahkan ke tabel neraca saldo 104, nama akunnya perlengkapan kantor, kemudian saldonya di debit 50.000. Oke, kemudian kita akan pindahkan lagi, ini dia peralatan kantor, nama akunnya, nomor akunnya 151, saldonya itu di debit sebesar 1 juta. Maka saya akan pindahkan ke tabel neraca saldo. 151 nomor akun, nama akunnya peralatan kantor, nominalnya di debit 1 juta rupiah. Kemudian saya akan pindahkan akun utang dagang, nomornya 201, saldo akhirnya di kredit 4.700.000. Maka akan saya pindahkan juga ke tabelnya. Ini dia 201, nama akunnya utang dagang. Kemudian di sini saya pindahkan nominalnya Rp4.700.000. Posisinya di kredit. Oke. Nah, kemudian di sini ada modal Ibu Ais. Nomor akunnya 301, saldo akhirnya itu 5 juta di kredit. Maka akan saya pindahkan di sini. Modal Ibu Ais 301, nominalnya 5 juta di posisi kredit.
Kemudian ada lagi di sini penjualan, nama akunnya, nomor akunnya 401, saldo akhirnya di kredit Rp9.600.000. Maka saya akan pindahkan di sini 401 nomor akun, nama akunnya penjualan, kemudian di kolom kredit itu ada saldonya Rp9.600.000. Oke, kemudian saya akan pindahkan potongan penjualan, nomor akunnya 402, saldo akhirnya di debit 180.000. Maka saya akan pindahkan ke tabel, ini dia, 402, nama akun potongan penjualan, nominalnya 180.000, posisi di debit. Kemudian saya akan pindahkan akun retur penjualan, nomor akunnya 403, nominalnya 250.000, posisi di debit. Maka akan saya pindahkan juga kemari, 403, nama akun retur penjualan, nominalnya 250.000, posisinya di debit. Kemudian ada juga akun pendapatan komisi, nomor akunnya 451, saldonya 50.000 di posisi kredit. Kemudian akan saya pindahkan ke sini, 451 nomor akun, nama akunnya pendapatan komisi, kemudian nominalnya 50.000, posisi kredit. Kemudian ada lagi di sini nama akunnya pembelian, kemudian nomor akunnya 501, dan saldo akhirnya itu 9 juta, posisi di debit. Maka saya akan pindahkan ke tabel 501 nomor akun, pembelian nama akun, kemudian nominalnya 9 juta, posisi di debit. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan pindahkan nama akun potongan pembelian, nomor akunnya 502, kemudian posisinya di kredit 80.000. Nah, saya akan pindahkan di sini. Oke, bentar ya. Ini dia. 502, nama akunnya potongan pembelian, kemudian nominalnya 80.000, posisinya di kredit. Oke, kemudian selanjutnya ada akun retur pembelian, nomor akunnya 503, kemudian di sini saldo akhirnya 400.000, posisinya di kredit. Maka akan saya pindahkan juga. Di sini ada nomor akun 503, retur pembelian nama akunnya, nominalnya 400.000, posisinya di kredit. Nah, kemudian selanjutnya ada akun beban angkut pembelian, nomor akunnya 504, posisi saldo akhirnya di debit 60.000. Oke, kita pindahkan juga di sini 504, nama akun beban angkut pembelian, nominalnya 60.000, posisinya di debit. Oke, kemudian selanjutnya ada akun beban angkut penjualan, nomor akunnya 511, saldo akhirnya 75.000, posisi di debit. Oke, mari kita pindahkan. Di sini 511, nomor akun, nama akunnya beban angkut penjualan, nominalnya 75.000, posisinya di debit. Oke. Kemudian yang terakhir, ini ada nama akun beban gaji, kemudian nomor akunnya 512, saldo akhirnya 350.000, posisinya di debit. Maka saya akan pindahkan juga ke tabel 512, nama akunnya beban gaji, kemudian nominalnya 350.000, posisinya di debit. Kalau semua data-data nominal dan juga nomor akun serta nama akun yang ada di buku besar sudah kita pindahkan ke dalam tabel ini, maka tahap selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah melakukan penjumlahan nominal yang ada di posisi debit dan nominal yang ada di posisi kredit. Ketika nominal kedua-dua posisi ini sama seperti ini, maka ini dikatakan balance atau seimbang. Tapi jikalau misalnya hasil yang diperoleh ternyata berbeda, ya, berapapun itu bedanya, baik itu 0,1, itu harus kita cek ulang kembali di mana letak kesalahannya. Ya, apakah memang itu salah hitung atau salah menempatkan posisi nominal dan lain sebagainya. Jadi, seperti inilah cara kita melakukan pencatatan atau penyusunan neraca saldo pada perusahaan dagang. Yang penting itu adalah kita punya dulu data buku besarnya. Kalau sudah ada data buku besarnya, maka sangat mudah bagi kita untuk melakukan penyusunan neraca saldonya.
Jadi, perusahaan jasa, perusahaan dagang menyusun neraca saldo itu sama. Tidak ada bedanya. Intinya, fungsi dari neraca saldo ini adalah untuk mengetahui apakah data laporan keuangan sudah menunjukkan keseimbangannya. Nah, di sini sudah kita bisa lihat semua ya. Inilah bentuk dari neraca saldo tersebut. Datanya sudah dipindahkan dan hasilnya ternyata seimbang atau balance. Maka ini sudah bisa dilanjutkan untuk melakukan penyusunan tahap berikutnya. Oke. Nah, untuk hari ini saya rasa penjelasan tentang neraca saldo sudah cukup jelas dan sahabat BMA dapat belajar secara mandiri di rumah bagaimana untuk melakukan penyusunannya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk tetap semangat ya belajar akuntansinya di rumah, dan sampai ketemu untuk penjelasan-penjelasan berikutnya di hari-hari berikutnya pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.